Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Kedatangan Gabriel Magalhaes dan William Saliba di skuad Arsenal membuat ada pemain lain yang harus pergi dari Emirates Stadium. Nama yang dirumorkan akan didepak Arteta adalah Shkodran Mustafi yang performanya tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. The Sun mengklaim bahwa Mustafi mulai siap-siap pergi dari Arsenal. Ia diberitakan akan kembali ke Italia dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada dua klub Serie A yang tertarik untuk merekrut Mustafi. Mereka adalah Napoli dan Lazio. Kedua klub itu diberitakan tengah membutuhkan bek tengah baru. Mereka yakin Mustafi masih cukup bagus untuk bermain di Serie A sehingga mereka tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan yang sama, Arsenal tidak akan menghalangi kepergian Mustafi ke Italia. Arsenal kabarnya akan menjual sang bek di angka 13 juta pound sterling di musim panas ini. Ilkay Gundogan menjadi pemain Manchester City ketiga yang terkena COVID-19. Demikian seperti dikonfirmasi oleh klub Liga Primer Inggris itu. Sebelumnya sudah ada dua pemain Manchester City yang lebih dulu mengidap virus corona. Keduanya adalah Riyad Mahrez dan Aymeric Laporte yang diketahui positif COVID-19 pada awal September lalu. Gundogan dites positif COVID-19 dan pihak City mengumumkannya pada Senin 21 September kemarin. Sang gelandang Jerman kini akan melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona di skuad The Citizens. Chelsea membeli Kepa seharga 71 juta pound sterling atau setara dengan 1,63 triliun rupiah pada 2018 lalu dari Athletic Bilbao. Namun ia dinilai belum menunjukkan kapasitasnya sebagai kiper termahal di dunia. Sebagai contoh, saat melawan Liverpool kemarin, Kepa melakukan blunder fatal ketika menendang bola ke arah pemain Liverpool Sadio Mane. Dengan ruang tembak yang bebas, Mane dengan mudah menyerangkan bola ke dalam gawang. Hal itu mendapatkan komentar dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari mantan pemain Chelsea Chris Sutton. Mungkin yang terburuk setelah Chelsea merekrut saya dengan 10 juta pound sterling. Saya pindah ke Stamford Bridge dengan biaya yang mahal pada 1999. Lalu saya dijual 1 tahun kemudian dengan harga 6 juta pound sterling ke Celtic, kata Sutton seperti dikutip dari Daily Mail. Lebih lanjut, ia justru menyarankan Kepa untuk pindah ke klub lain saja. Ole Gunnar Solskjaer membawa Manchester United menuntaskan musim 2019-2020 lalu dengan menempati posisi ketiga klasemen akhir Liga Primer Inggris. Meski begitu, menurut mantan penyerang Chelsea, Tony Cascarino, United belum terlihat meyakinkan di bawah komando Solskjaer. Lebih lanjut, dia meyakini bahwa Ole sebetulnya dalam tekanan selama menangani setan merah. Terlebih United membuka laga perdana mereka di Liga Primer dengan kekalahan. Saya kira Solskjaer banyak melakukan kesalahan kemarin, sebab dia seharusnya membuat banyak perubahan di awal. Saat itu tidak ada urgensi. Saya menyaksikan pertandingan Leeds lebih awal, lalu menonton Manchester United jam 5.30 petang. Saya berpikir mungkin United perlu sesuatu yang berbeda, bukan dari segi pemain, tapi mungkin mereka perlu Bielsa, tutur Cascarino kepada Talksport. Frank Lampard diberitakan masih ingin menambah kekuatan timnya. Salah satunya adalah dengan mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Namun 90 Min mengklaim bahwa Chelsea harus gigit jari dalam perburuan Rice karena manajer David Moyes sudah meminta manajemen West Ham untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk Rice. Ia menilai sang gelandang adalah pemain yang krusial bagi The Hammers, terutama karena performanya yang selalu di atas rata-rata. Mereka juga menilai sulit mencari pengganti yang sepadan untuk sang pemain, sehingga ia ingin mempertahankan Declan Rice. Kedatangan Thiago Alcantara membuat posisi Alex Oxlade-Chamberlain semakin terpojok. Namun kemungkinan besar Liverpool bakal mempertahankan sang pemain untuk musim ini setelah menolak berbagai penawaran untuk sang pemain. Menurut informasi yang dikutip dari Mirror, Jurgen Klopp merasa senang bisa membuat Oxlade-Chamberlain tetap berada di timnya. Pelatih asal Jerman tersebut masih yakin ex-bintang Arsenal itu merupakan bagian penting untuk timnya. Sebelumnya memang tersiar rumor bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut bakal cabut dari Anfield musim panas ini. Dan salah satu klub yang dikabarkan serius mengejar Oxlade-Chamberlain adalah Wolverhampton Wanderers. Mereka bahkan dikabarkan sudah menyiapkan dana besar untuk menebus sang pemain.
Ketidakpastian transfer Edin Dzeko membuat Juventus galau. Tak mau blunder dengan menunggu Dzeko yang tarik ulur, Juve memilih untuk mencari pemain lain sebagai bidikan. Pilihannya jatuh pada pemain yang sudah familiar dengan mereka, yakni Alvaro Morata. Striker yang kini bermain untuk Atletico Madrid tersebut masuk dalam radar Bianconeri. Menurut informasi yang dikutip dari Football Italia, Juventus siap untuk melakukan pembicaraan dengan pihak Atletico perihal transfer sang pemain. Sejauh ini mantan pemain Chelsea tersebut dikabarkan akan direkrut dengan status sebagai pemain pinjaman selama semusim penuh. Dana sekitar 10 juta euro telah disiapkan oleh Juve sebagai biaya peminjaman dengan opsi permanen di akhir musim. Manchester City sudah mendatangkan Nathan Ake di musim panas ini. Namun manajer Pep Guardiola ingin memboyong bek milik Sevilla Jules Koundé di musim panas ini. Dan ternyata pihak Sevilla memastikan bahwa City tidak akan mudah untuk merekrut sang bek. Saya ragu bahwa Koundé telah memiliki kesepakatan dengan Manchester City karena ia masih memiliki kontrak bersama kami, ujar Monchi kepada Goal International. Monchi menyebut bahwa City beberapa hari yang lalu mengajukan tawaran untuk sang bek, namun ia mengonfirmasi bahwa tawaran itu sudah mereka tolak. Monchi juga menegaskan bahwa ia tidak menutup peluang bagi City untuk memiliki Koundé. Namun Monchi menegaskan bahwa mereka hanya akan melepaskan sang bek di harga yang mereka inginkan, yakni 75 juta euro. Luka Jovic direkrut Real Madrid pada musim panas 2019 lalu dari Eintracht Frankfurt. Ia diharapkan bisa menjadi pelapis dan pengganti jangka panjang Karim Benzema. Akan tetapi performanya tidak sesuai ekspektasi. Terlebih ia dibeli dengan mahal mencapai 60 juta euro. Masa depan Luka Jovic saat ini menjadi simpang siur. Real Madrid santer disebut ingin segera melepasnya sebelum kompetisi musim 2020-2021 dimulai. Madrid ternyata mendapatkan kans untuk melepasnya pada awal musim panas ini. Sebagaimana menurut laporan dari AS yang mengklaim bahwa Jovic diminati oleh Chelsea. Akan tetapi striker kidal itu malah menolak kans pindah ke Stamford Bridge. Tak disebutkan alasan mengapa Jovic menolak Chelsea. Di sisi lain, The Blues akhirnya mendaratkan Timo Werner dari RB Leipzig. Arsenal resmi menyelesaikan transfer penjaga gawang asal Islandia Runar Alex Runarsson dari klub Ligue 1 Dion. Runarsson dikontrak selama 4 tahun. Demikian bunyi rilis resmi Arsenal di situs resmi mereka. The Gunners tidak mengungkapkan rincian biaya transfer sang pemain, tetapi media Inggris melaporkan bahwa mereka harus merogoh 1,5 juta pound sterling untuk pemain berusia 25 tahun itu. Runarsson tercatat telah tampil 13 pertandingan di semua kompetisi untuk Dion musim lalu. Ia bergabung dengan klub London Utara tersebut sebagai pelapis sekaligus memberikan persaingan untuk kiper utama Ben Leno setelah kepergian Emiliano Martinez ke Aston Villa. AC Milan tidak menemui kesulitan berarti saat bertemu Bologna dalam laga pekan perdana Serie A yang digelar pada hari Selasa 20 September. Melawan Bologna, klub asuhan Stefano Pioli tersebut menang dengan skor 2-0. Bermain di San Siro membuat Milan tampil dengan rasa percaya diri lebih tinggi. Gol Milan di laga ini tiba pada menit ke-35 lewat heading dari Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic waiting for the cross. There it is! Gol kedua Milan terjadi ketika babak kedua baru dimulai 3 menit, di mana Milan mendapatkan hadiah penalti. Ibrahimovic yang ditunjuk sebagai Algojo berhasil menambah keunggulan Milan serta pundi-pundi golnya. Ibrahimovic, powerful. Tidak ada lagi gol yang tercipta sampai wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. AC Milan berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-0. Manchester City berhasil memetik kemenangan 1-3 pada kunjungan mereka ke markas Wolverhampton Molineux Stadium Selasa 22 September 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Manchester City di laga ini unggul 2 gol terlebih dahulu, masing-masing lewat penalti dari Kevin De Bruyne di menit ke-19 dan sontekan dari Phil Foden di menit ke-32. Sterling, good football, brilliant, what a wonderful goal. Wolves memberikan perlawanan di babak kedua dengan berhasil mencetak gol balasan lewat Raul Jimenez.
Tapi Manchester City kembali membenamkan perlawanan tuan rumah dengan gol dari Gabriel Jesus di ujung laga. Runner, Jesus. Oh, the deflection. Hasil ini menuntun Manchester City membuka musim baru Premier League dengan kepala tegak, sedangkan Wolves harus memperbaiki performa mereka. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.